Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maharani Zahra dengan NPM 2413053145 kelas 2E, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Edi Siswanto, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan, ingin menyampaikan resum bab 2 buku Filsafat Politik. Pemikiran filosofis pertama berlangsung di Yunani selama abad 6 sebelum Masehi. Sebelumnya, pemikiran spekulatif yang terjadi terserap ke dalam mitologi dan agama, di mana persoalan besar kehidupan mendapatkan kajian yang tidak rasional. Dimulai oleh sarjana semisal Thales 600-550 sebelum Masehi, pemikir-pemikir Yunani menjadi tertarik pada ilmu-ilmu alam dan mengarahkan upaya-upaya mereka untuk mengkaji watak dan struktur alam fisik. Pada abad itu atau abad berikutnya, mereka membiasakan diri untuk problem materi, berupaya keras untuk menemukan batu atau substratum permanen yang berada di balik semua penampakan dan perubahan alam. Demokrasi Yunani mencapai tingkat perkembangannya yang tertinggi di Athena selama abad ke-5 sebelum Masehi, suatu periode yang dikenal dengan masa keemasan Perikles. Atau unit pemerintahan yang baku saat itu adalah polis atau negara kota. Bentuk organisasi politik ini, yang asing bagi zaman kekuasaan-kekuasaan besar dan negara-negara bangsa, tidak ada padanannya di dunia modern. Terdapat beratus-ratus negara kota Yunani dengan berbagai ukuran dan bentuk pemerintahan, serta jenjang peradaban yang beragam. Yang paling berpengaruh dari semua ini bagi perkembangan pemikiran politik Barat adalah Athena. Disinilah kehidupan intelektual Yunani mencapai ekspresi tertingginya dan bidang pengajaran mulai memiliki kekuatan sosial dan politik. Kota Athena memiliki jumlah populasi yang diperkirakan antara 300.000 hingga 400.000 orang. Dari jumlah ini, kira-kira separuhnya tinggal di pusat kota dan separuh yang lain di pedesaan. Penduduk kota Athena terbagi menjadi 3 kelas sosial besar. Masing-masing memiliki status legal dan politik yang berlainan. Di antaranya itu ada warga negara, warga asing atau metik, dan budak. Pada saat Athena mencapai perkembangan puncak lembaga-lembaga demokratisnya, berbagai peristiwa yang terjadi menyebabkan masa depan yang suram. Setelah menaklukkan Persia pada Perang Salamis tahun 480 sebelum Masehi, Athena menjadi pemimpin wilayah Hellas yang cukup diakui dan pemimpin Liga Delian negara-negara bangsa yang baru dibentuk. Dalam posisi kekuasaan yang baru ini, Athena mengarahkan kebijakan luar negerinya untuk melakukan ekspansi komersial dan industri serta dominasi Laut Aegea. Karena pemikiran Yunani sebagian besar berkisar pada persoalan negara kota, maka pemahaman lembaga-lembaga dan praktik-praktiknya merupakan pengantar penting bagi kajian filsafat politik. Banyak kajian tentang Plato dan Aristoteles misalnya tidak akan bisa dicerna tanpa pengetahuan tersebut. Dan tanpa pemahaman dasar terhadap dua teoretisi besar ini, banyak perkembangan kemudian dari pemikiran politik Barat sulit untuk dianalisis. Namun, negara kota merupakan hal yang lebih dari sekedar sejarah atau latar belakang. Dalam negara kota ada makna dan signifikansi bagi ilmu politik modern. Ia menggambarkan secara konkret pentingnya partisipasi aktif dalam urusan publik bagi perkembangan penuh kepribadian manusia. Ia telah memberikan banyak keuntungan baik yang nampak maupun tidak yang berkembang pada individu maupun komunitasnya dari partisipasi tersebut. Ia menggambarkan bagaimana unit sosial yang lebih kecil disebabkan oleh keakraban dan kedekatan mereka, dapat membangkitkan sikap kerjasama sukarela dalam memecahkan problem umum dan perasaan bangga yang mendalam dalam prestasi sipil. Ia juga menunjukkan kelemahan dalam bahaya yang berkaitan dengan unit politik kecil. Akhirnya, ia memberikan contoh yang signifikan mengenai cara-cara di mana manusia diorganisir untuk tujuan-tujuan politik. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.